Ya, siap, siap, siap. Sambil sambil menunggu yang lain, ini udah lewat ini. Ya, lewat saja. Ya, kita mulai saja ya. Halo. Internet saya stabil ya. Halo, Pak Ali. Halo. Halo, tes, tes. Halo, Pak Ali bisa? Ya, halo, tes, tes. Iya, iya. Kedengaran? Ya, dengaran. Oke. Oke. Baik, kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati narasumber hari ini dapat kita sapa dengan hormat Pak Ali Amin, MA PhD. Sekaligus para peserta yang lain kita lihat ada Pak Kiai Dr. Ahmad Rajafi juga bergabung, warik satu kami di LP2M dan seluruh. Waalaikumsalam, selamat bergabung Ustadz. Ada ya, aman. Pak Andri juga, ada Mbak Yulia, kemudian ada Pak Abdurrahman Wahid, ada Pak Windy. Baik, pertama tentu kami mengucapkan selamat datang di forum pengajian LP2M seri ke-20. Jadi kita sudah sampai di seri ke-20, sudah ada 20 season ya, 20 event yang sudah kita laksanakan. Di 2022 ini sesi 20 ini yang pertama saya kira ya, baru pertama kali kita adakan di tahun 2020 ini untuk pengajian LP2M dan alhamdulillah hari ini kita coba meminta pada Pak Ali Amin untuk membedah disertasinya ya. Disertasinya berjudul Living Among Others, Divergent Religious Practice Among Indonesian Muslim Migrant in Japan. Beliau baru saja menyelesaikan S3-nya di Waseda University di Jepang. Tentu sebagai ini kami di LP2M mengucapkan selamat kepada Pak Ali, sudah full ya, sudah PhD, sudah doktor, dan tentu perlu kami ucapkan selamat bergabung kembali di IAIN Manado begitu. Nah, pada hari ini mungkin diskusi kita tentu ini bukan diskusi seperti ujian disertasi Pak Ali ya. Ini sekedar mengulang saja sebenarnya seperti apa Pak Ali bisa menyelesaikan riset disertasi ini dengan sangat bagus dan tentu kita berharap bisa diterbitkan dan bisa dibaca oleh semua kalangan terutama di internal kita di IAIN Manado. Nah, selanjutnya mungkin kita beri kesempatan ke Pak Ali untuk mempresentasikan ya secara singkat isi dari disertasi beliau. Kalau saya tidak salah, apa namanya, kalau mau ditranslate ke dalam bahasa ini kan artinya hidup di antara yang lain, perbedaan praktik keagamaan di kalangan migran Muslim Indonesia di Jepang. Kira-kira kalau translate secara liarnya menurut saya seperti itu ya Pak Ali, disertasinya Pak Ali. Jadi perbedaan praktik keagamaan di kalangan migran Muslim Indonesia di Jepang. Nah kalau secara singkat saya lihat tadi sudah ada Pak Ali share abstraknya, datanya dari 2015 ya Pak Ali sampai 2018 kalau saya tidak salah di apa namanya di abstrak between 2015 sampai 2018 collection datanya. Nah mungkin selanjutnya kita beri
kesempatan saja kepada Pak Ali untuk bisa mempresentasikan, memberi kita semacam pengetahuan baru terkait soal perbedaan kehidupan keagamaan ya Muslim migran di Jepang. Silahkan Pak Ali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah kedengaran ini? Kedengaran Pak Ali. Aman, Mas Ali. Tadi soalnya pakai laptop, pakai wifi kayaknya kurang lancar, jadi ini saya ganti pakai pakai HP ya. Sebentar. Posisi ini kurang mantap. Selamat datang Pak Rektor. Ada Pak Rektor kita juga ini hadir. Pak Ali. Siap. Silakan Pak Ali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini kepada teman-teman yang hadir di sini, terutama yang saya hormati. Pertama ini ada Ketua LP2M Pak Arhanuddin yang sudah menyeting untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Juga yang saya hormati ini ada Pak Rektor, Pak Daeng Salim, ada Pak Warek, Pak Rajavi, kemudian ada teman-teman juga, ini ada Dr. Andre Rosadi dari IAIN Padang, UIN Padang, Imam Bonjol Padang. Kemudian juga ada kolega saya Ibu Yulia Rizwan di Jerman. Beliau juga ini sedang riset tentang Muslim, minoritas Muslim Indonesia di Jerman ya. Kemudian ada Dr. Abeng dan juga mahasiswi saya Windy ya, dan teman-teman yang lain. Ini saya mulai dari mana ya? Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan forum yang terbatas ini bisa memberi manfaat ya. Seharusnya setelah riset ini saya sementara jangan bicara banyak-banyak, ini harus saya jalan-jalan banyak-banyak. Karena memang agak stressful ya riset ini. Saya sampai mungkin sampai 7 tahun baru selesai. Kita ya tapi memang banyak suka duka ya saya lakukan riset ini tentunya. Tapi baiklah, mungkin siang ini bisa menjadi sharing, mudah-mudahan walaupun teman-teman yang hadir terbatas, tapi saya kira yang hadir ini concern semua dalam kajian yang saya lakukan. Jadi judul ini mungkin seperti yang saya share saya pakai HP, jadi saya mungkin tidak bisa memperlihatkan di screen ya, tidak bisa share slide di sini, tapi mungkin bisa dilihat dari file yang sudah saya kasih, di abstrak sudah saya kasih ya. Jadi judulnya tentang living among others, divergent religious practice among Indonesian Muslim Muslim migrants, Indonesian Muslim migrant in Japan. Jadi ya, living among others mungkin ini lebih memperlihatkan kajian saya yang bersifat etnografis ya. Jadi usaha saya untuk menggambarkan praktek kehidupan keberagamaan yang berbeda-beda, yang beragam di kalangan umat Islam di Jepang,
dari abstrak itu sebenarnya lebih utama di awal tentu terkait dengan pada waktu itu Arab Spring. Arab Spring itu tahun berapa ya? 2013 apa lupa kalau salah. Ya, Arab Spring. Ketika jutaan orang Muslim dari Syria, dari Timur Tengah itu bermigrasi ke Eropa, diterima di Jerman, di Belanda, di mana Rusia, dan mencari tempat-tempat perlindungan dari kekejaman ISIS. Tapi juga tentu isu-isu lain yang terkait dengan migrasi. Tapi yang paling penting yang membuat mungkin inspirasi saya kemudian ini harus saya lakukan itu jadi kejadian Arab Spring, dan kemudian orang-orang Muslim di Timur Tengah bermigrasi ke Eropa dan jutaan ya di Jerman, Prancis dan seterusnya. Dan kemudian yang paling ya terus saya merasa ini keadaan yang sangat merana ya, dan yang selalu saya secara refleksi dalam diri saya betapa sangat di satu sisi betapa sangat merana kan umat Islam, masyarakat kemudian bermigrasi ke negeri non Muslim yang dalam banyak kajian-kajian isu-isu kekinian ya, justru banyak kajian, banyak literatur yang melihat bahwa betapa tingginya prejudice atau ketidaksukaan sebagian orang Muslim terhadap non Muslim ya. Nah, tapi ironinya mereka justru bermigrasi ke negeri-negeri non Muslim ya. Dan ironinya sangat luar biasa dalam tanda kutip. Jerman, Prancis, Jerman terutama membuka sangat lebar kedatangan para pengungsi ini ya. Kemudian negeri-negeri non Muslim lain di Eropa. Nah, ada isu yang menarik setelah kedatangan jutaan imigran, refugees juga ya, refugees ke Jerman, ke Eropa, bahwa justru setelah banyak memperlihatkan kejadian aneh yang memperlihatkan susahnya orang Muslim untuk berintegrasi atau beradaptasi atau hidup bersama dengan keberagaman multikultural society di Eropa ataupun di Barat lain. Nah, sebelum susahnya di Barat Amerika yang berbeda dari itu susahnya. Mungkin ya beradaptasi dengan kultur setempat di Eropa ataupun di Amerika. Tentu di Amerika ada catatan lain ya. Nah, itu di Eropa, tapi di Amerika itu berbeda. Jadi kajian-kajian tentang orang Islam di Amerika itu melihat sangat positif. Jadi orang Islam
dapat berintegrasi, dapat ikut bersama-sama dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Nah, ini mungkin banyak kajian-kajian tentang itu. Berbeda orang Islam di Eropa dengan di Amerika. Nah, bagaimana melihat Jepang? Nah, ini yang karena Jepang ini Jepang ini emerging immigrant countries. Artinya dia mulai menjadi tujuan migrasi juga secara internasional, walaupun sangat kuat kajian di Jepang itu agak-agak tidak suka masyarakat setempat dengan kedatangan orang asing. Tapi bagaimanapun tidak mungkin, karena tidak mungkin orang Jepang itu tidak menerima orang asing sekarang, bahkan membutuhkan, karena sekarang mereka anak mudanya mulai lebih sedikit dari orang tua, kemudian kelahiran bayi yang sangat mulai menurun, dan orang Jepang yang sudah mulai malas untuk kawin, jadi malas untuk punya anak. Ini akibatnya mereka kekurangan generasi produktif, sehingga mereka harus mengimpor dari negara-negara tetangga, terutama Asia Tenggara. Nah, ini juga termasuk tujuan baru. Jadi Jepang ini new immigrant country, tujuan baru dari kaum imigran, terutama juga dari diantaranya dari negeri-negeri Muslim, dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Iran, Turki, dan lain-lain. Ini sudah. Nah, itu pertanyaan yang saya ajukan adalah apa dalam riset ini adalah apa itu perbedaannya dari ketiga Eropa, Amerika, antara lain. Saya melihat ada sisi yang menarik di situ, yang novelty yang bisa saya hasilkan dari kajian tentang masyarakat Jepang. Di satu sisi Jepang mengatakan sebagai multicultural society juga, ya. Jadi promosi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan lah mengatakan bahwa Jepang is a multicultural country. Tetapi di sisi lain lebih banyak kajian yang mengatakan Jepang is homogeneous, ya. Jadi bukan multicultural. Nah, itu perdebatan. Ya, perdebatan bahwa Jepang itu multikultural atau homogeneous country. Tapi yang jelas memang mempunyai konteks yang khusus mungkin tentang apa yang mereka sebut tabung kyosei, ya, perbedaan masyarakat di Jepang. Nah, mungkin konteks lokal Jepang ini menarik untuk dilihat bagaimana sebenarnya kehidupan imigran, ya, minoritas imigran Muslim di konteks masyarakat multikultural dalam konteks Jepang ini. Nah, ini yang saya tanyakan dalam disertasi ini, yang saya pikir ini bisa menimbulkan atau menciptakan novelty dalam penelitian ini. Nah, terus objek saya khusus orang Indonesia, karena satu, orang Indonesia adalah Muslim imigran community terbanyak di Jepang, terbesar. Jadi ada Iran, Bangladesh, ada macam-macam South Asia, Central Asia, tapi saat ini orang Indonesia itu yang paling banyak di Jepang. Walaupun masih artinya compare dengan statistik sangat kecil, tapi sangat kecil, ya, dengan jumlah imigran secara keseluruhan, tetapi orang Indonesia itu terbanyak di kalangan negeri-negeri Muslim lah. Nah, kemudian bagaimana yang saya temukan? Nah, mungkin saya bercerita tentang metode dulu, ya, dan tentang orang Indonesia di Jepang. Mungkin yang orang Indonesia di Jepang itu jumlahnya
tidak ada jumlah yang spesifik ya. Tapi bagaimana mengukur orang Islam di Jepang itu tidak bisa secara pasti, itu susah untuk diukur. Karena di Jepang itu tidak ada statistik tentang agama, tidak ada. Jadi jumlah berapa orang Islam di Jepang itu hanya bisa dilihat dari orang melihatnya dari berapa orang Indonesia atau berapa orang dari negeri-negeri Muslim, kemudian berapa persen dari Muslim di negeri mereka. Jadi Muslim di Iran misalkan 60%, berarti kemudian mungkin ada 10.000 orang Iran di Jepang, nah berarti berapa? 80% atau tadi ya presentasi Muslim di Iran dikalikan dengan jumlah total orang Iran di sana, ketemulah kira-kira begitu. Nah itu jadi sangat minoritas ini. Nah terus bagaimana metodenya? Ya saya melakukan secara etnografi ya. Jadi saya ketemu dengan orang-orang Indonesia, mengikuti acara-acara, kemudian wawancara juga dengan banyak orang. Saya sebut di situ sekitar 100 ya. Saya wawancarai. Nah, kemudian saya mencari kira-kira apa diskursus utama yang diperdebatkan di kalangan umat Islam Indonesia pada saat itu. Ya. Jadi saya ambil, ya kesulitan yang lain adalah ya tentu susah untuk kita investigasi atau melacak orang-orang secara bahasa ya, orang-orang Iran, orang-orang Bangladesh yang nggak bisa bahasa Persia, bahasa Pashtun, bahasa Bangladesh. Jadi ya yang paling mudah kan orang Indonesia. Tuh, itu alasan kenapa orang Indonesia. Nah, kemudian saya melakukan observasi, wawancara, partisipasi, observation ya, dan menemukan dalam rentang ya tahun-tahun itu saya di Jepang ya selama 2015 sampai 2018 ada tiga diskursus yang sering sekali diperdebatkan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Apa itu? Pertama adalah tentang halal. Diskursus tentang halal. Ini setiap hari kalau ketemu orang Muslim Indonesia di Jepang itu bicaranya tentang ini halal apa enggak, ini pokoknya bicara tentang kajian tentang ini halal haram makanan ya, konsumsi halal. Ini itu yang setiap pengajian yang saya ikuti pasti biasanya akan bahas itu, tanya jawab juga akan bahas itu. Itu yang diskursus yang sangat kuat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia di Jepang. Kemudian yang kedua pada saat itu yang sangat kuat adalah soal tentang perbedaan cultural expression ya, terutama pada waktu itu tentang greeting, tentang misalkan Valentine, tentang Christmas, tentang budaya-budaya misalkan festival acara di Jepang Matsuri, kemudian musim panas ketika anak-anak melempar koin ke. Nah, ini kan acara festival cultural intercultural festival yang ya, tapi kemudian saya pilih lebih ke spesifik tentang kasus ucapan Christmas greeting atau mengucapkan Christmas ya, Merry Christmas. Di Jepang itu bukan masyarakat Kristen, tapi celebration Natal itu luar biasa. Itu bagian dari budaya yang sangat kuat di Jepang, celebration. Bahkan di sekolah itu, walaupun di Jepang itu mengatakan agama tidak diboleh diajarkan secara ya di sekolah, tetapi mereka setiap Natal itu mengadakan acara itu ya, Santa, ada drama dan lain-lain. Nah, ini kemudian ini juga di masyarakat Indonesia sangat ya diperdebatkan. Ya tentang halal haramnya, boleh tidaknya, kemudian bagaimana
teman-teman orang Indonesia di sana mengakomodir kemudian yang 12 saya tidak bisa lepas dari dan political leader saat ini keagamaan yang inklusif dan praktek keagamaan yang eksklusif. Nah, ini yang saya petakan. Tetapi saya bagi lagi inklusif pun ada yang cosmopolitan inklusif. Itu ada saya saya kategorikan itu. Kemudian ada yang theological inclusivism. Kemudian ada eksklusif. Kemudian eksklusif yang sifatnya bisa jadi eksklusif from ya tadi sama juga civic exclusivism. Kemudian ada theological inclusivism. Nah, saya petakan itu. Jadi ada bagaimana adaptasi orang Indonesia Muslim di Jepang dengan kultur setempat. Itu ada yang bersifat pertama eksklusif. Jadi tapi eksklusif juga bervariasi, ada variasinya. Nah, bagaimana pandangan atau ya misalkan tadi bagaimana pandangan terhadap halal, ada saya ukuran-ukurannya ya. Jadi ada orang yang kemudian dalam temuan saya misalnya ada istilah kensuse. Kensuse itu pekerja magang ya, ada magang. Ini responden saya, ada kensuse, pekerja magang, kemudian ada kaum profesional, ada mahasiswa, ada nurse, perawat, pasangan orang Jepang yang prakteknya mungkin dalam pandangan Islam and culture, Islam and the other culture. Islam in the other culture itu bersifat eksklusif. Misalnya kita tidak boleh, kita hanya makan makanan yang dalam tentang halal, diskursus halal. Kita tidak boleh makan kecuali makanan yang berlabel halal, yang mempunyai label halal resmi dari organisasi yang resmi. Nah, misalkan dari MUI, dari MUIS, dari mana lagi, Filipina itu ada majelis ulamanya juga. Kemudian ada kita temukan orang yang hanya makan. Jadi dia bahkan tidak, kalau ada tulisan halal, dia tidak sampai meneliti, dia hanya mau yang halal dianggap haram, syubhat paling tidak ya syubhat. Kemudian misalnya dalam pandangan apa tadi, Christmas greeting misalkan tidak sama sekali, misalkan ya seperti pandangan yang terjadi di Indonesia bahwa itu tasbih, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu tidak ada hukum yang lain kecuali haram, misalkan seperti itu, tidak boleh. Nah itu kemudian dalam leadership politik, non-Muslim political leadership ya, yang mengatakan bahwa
kepemimpinan harus berbasiskan agama, kepemimpinan politik, yaitu sudah otomatis menjadi ukuran yang eksklusif. Tapi ada variasinya ya. Nah, kemudian yang inklusif juga begitu. Yang inklusif ada yang lebih disebabkan oleh sikap inclusiveness itu lebih disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari culturally ya dari mungkin keluarganya yang memang berasal dari keluarga yang inklusif, keluarga yang culturally inklusif, keluarga yang mempunyai kebiasaan bersikap dan berlaku secara inklusif. Kemudian ada juga penting theological inclusiveness. Jadi ada yang memang secara literasi keagamaan, pemahaman keagamaan inklusif itu kemudian bisa bersikap mengakomodir, berintegrasi dengan culture setempat. Misalnya mau ada sebagian orang Islam yang diundang oleh orang. Jadi di Jepang itu kan tiap malam Jumat itu pesta ya. Jadi, mahasiswa pun pesta malam Jumat. Jadi pesta ya, kalau pesta ya minum kan. Pekerja itu malam Jumat ya pesta-pesta, dan pesta-pesta ya minum-minum gitu kan. Nah, ada sebagian kita yang tidak mau hadir dengan anggapan bahwa duduk satu meja dengan peminum alkohol itu sudah haram misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang mau tetapi tidak minum, bisa tidak minum. Jadi bisa pesan jus misalkan seperti itu. Nah, yang tadi bisa dikategorikan yang menolak tapi dengan alasan bahwa duduk satu meja itu bahkan tidak boleh, itu tafsir yang eksklusif ya. Tapi yang lebih memilih grup yang sama, praktek yang berbeda. Sama-sama Muhammadiyah, tetapi yang satu menerima Ahok sebagai pemimpin. Ada sama-sama orang Muhammad, tapi yang satu tidak menerima. Ada dalam sama juga misalkan sama-sama orang orang Sunda, yang satu menolak sama sekali duduk bareng satu meja dengan saco atau manajer, sama-sama orang Sunda, bahkan kawannya orang Amerika dibolehkan untuk datang di apartemennya dan mereka berpesta atau ya tentu dengan minum alkohol, tapi dia tidak. Nah, bagaimana perbedaan ini yang lebih saya jelaskan dan Felty ya, kalau saya terlalu tidak pede ya. Jadi istilahnya repertoire. Jadi di setiap orang itu mempunyai repertoire, cultural repertoire yang dibangun sejak mungkin sejak kecil, sejak ya di masa lalunya, kemudian sampai sekarang. Orang mempunyai, jadi orang itu belum tentu kita sama-sama paham bahwa misalnya kita sama sepakat mungkin kalau anak kita kepengen masuk di UI kalau di Indonesia ya, atau belum tentu kemudian berperilaku, kemudian action pilihannya adalah masuk ke situ, karena ya tentu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah skill ya, kemampuan orang itu. Kemampuan ini bisa ditafsirkan macam-macam, bisa secara physical, unphysical,
kemudian secara education, secara skill ini literatur dan apa macam lah, secara badan dan lain-lain. Kemudian juga secara habit itu sangat menentukan. Walaupun orang misalkan yakin bahwa korupsi itu haram ya, korupsi itu haram. Saya kira orang yang korupsi ditahan itu semuanya yakin bahwa korupsi itu haram ya kan, tidak boleh. Orang Islam, tapi orang-orang Islam yang ditahan karena kasus korupsi itu ya, yakin kan, secara ideologis mereka ya meyakini bahwa korupsi itu haram. Tetapi bahwa mereka melakukan korupsi, walaupun sudah haji, sudah kiai, sudah apa, itu bukan soal ideologi bahwa korupsi itu halal atau haram, tetapi lebih pada habit. Saya kira ini penting sekali, habit. Jadi bagaimana habit di dalam everyday life, kemudian past life, masa lalu, masa sekarang, itu menentukan actionnya orang. Jadi action itu bukan ditentukan oleh ideologi bahwa memilih tadi misalnya pemimpin non muslim atau muslim itu ditentukan oleh ideologi bahwa memilih non muslim itu boleh ya, atau memilih non muslim itu haram, tapi lebih ditentukan oleh tadi skill, habit, kemudian ada yang kita sebut sebagai custom. Custom itu bolehlah diterjemahkan tradisi, kemudian lifestyle. Nah ini juga termasuk dalam custom, lifestyle, semuanya disebut sebagai cultural repertoire, adalah source of culture dari setiap orang. Jadi kita dibentuk oleh source culture di sekeliling kita, orang-orang sekitar kita, sekolah kita, kampus kita, kemudian organisasi yang kita ikuti, kemudian apalagi hobi, orang-orang sekeliling kita yang mempengaruhi kita. Itu semua yang paling penting, kemudian kita memilih harus beraksi apa. Oleh pandangan kita tentang baik dan buruk, bukan, tetapi perilaku kita lebih ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan, pilihan-pilihan yang tersedia di depan kita. Nah, itu yang kemudian saya kaitkan dengan sikap-sikap perilaku masyarakat Indonesia di Jepang. Itu mereka beradaptasi atau tidak, itu bukan ditentukan oleh pandangan ideologi keagamaan, tetapi lebih ditentukan oleh sikap-sikap tadi, skill, dan unsettled. Jadi kapan orang itu lebih dipengaruhi oleh ideologi? Ya, termasuk ideologi di sini adalah pandangan-pandangan baru tentang eksklusivisme ya, yang lebih misalnya dipengaruhi oleh transnational ideology misalkan. Nah, kapan orang itu lebih mengikuti pandangan transnational ideology yang lebih eksklusif misalkan dari kalangan Salafi? Nah, itu ternyata lebih bukan dipengaruhi oleh ideologi, tetapi lebih dipengaruhi oleh tadi cultural resource-nya, cultural resource seseorang ini. Jadi kenapa orang lebih mengikuti pandangan salafisme misalnya, itu bukan karena misalnya dia melihat dari awal pandangan itu yang terbaik atau yang ideal, tetapi lebih dipengaruhi oleh resource cultural resource di sekitar kita, network. Karena ini umum terjadi bahwa setiap orang datang ke negeri baru ya, kota baru atau apalah, ketika datang di tempat baru, kita pasti menghubungi senior kita atau teman kita di sana atau siapa yang paling bisa menolong kita. Nah, ada istilah unsettled. Jadi setiap orang dalam keadaan unsettled, bisalah diterjemahkan krisis ya. Jadi setiap orang imigran itu awal-awalnya dalam keadaan krisis. Bahasa, shock culture, tidak tahu ya, pokoknya serba kekurangan lah di negeri baru kan. Nah, itulah saat-saat di mana orang bisa kemungkinan mengikuti ideologi baru. Jadi lebih terpengaruh ideologi. Jadi normalnya orang itu berperilaku tadi berdasarkan skill, berdasarkan habit, berdasarkan custom, berdasarkan lifestyle. Tapi kemudian orang
bisa terpengaruh dengan ideologi baru, misalnya saya di disertasi saya transnational ideology itu lebih dalam keadaan unsettled itu. Jadi dan international migration provide the most precious example of transformative time of the immigrant. Jadi migrasi internasional itu menjadi menyediakan contoh yang sangat pas ketika para imigran itu dalam keadaan unsettled, dalam keadaan yang sangat mudah tertransformasi dengan ideologi baru, karena mereka dalam keadaan krisis tadi kebanyakan. Ya, jadi umumnya orang datang ke tempat baru ya akan lebih terpengaruh dengan siapa yang paling dekat menolong, memudahkan. Ya misalkan kita ya mencari kerja, dibantulah mencari hutang, duit nggak ada belum datang, kita mencari pinjaman kan, biasanya begitu. Dan kemudian lingkaran teman-teman itu yang menjadikan kemungkinan dia mengikuti ideologi baru atau mempraktekkan praktek barunya. Jadi bisa jadi back to Indonesia dia adalah orang yang inklusif misalnya, tapi ketika di Jepang bertemu dengan grup yang eksklusif, kemudian dia dalam keadaan mahasiswa kadang-kadang kurang duit ya, menderita, shock culture dan lain-lain, itu menjadi, apalagi pekerja kadang-kadang punya banyak masalah, itu menjadi pintu masuk mereka kemudian bisa terpengaruhi oleh ideologi baru. Nah, ini yang jadi tapi umumnya, jadi tadi saya sebut biasanya itu disebabkan oleh cultural repertoire, tapi dalam kondisi yang tidak biasa yang saya sebut unsettled and crisis, itu orang bisa bertransformasi karena ideologi baru. Nah, itu yang saya kaitkan antara teori dengan fakta yang kemudian menjadi analisa saya. Nah, yang menarik mungkin yang di Jepang ini mungkin mirip dengan temuan Mas Andre di Australia. Jadi di Jepang ini banyak orang studi di Jepang lebih science and engineering ya. Mungkin di Australia masih banyak lah yang social science, tapi khusus di Jepang ini lebih student of science and engineering. Jadi saya yang dari social science atau agama itu sangat jarang ditemukan orang studi tentang itu. Tapi di Jepang ini yang kebanyakan orang Indonesia itu studi tentang science dan engineering. Jadi bagaimana menggambarkan, akhirnya saya dari lihat dengan kacamata transnational perspektif, saya melihat apa yang terjadi di kalangan Indonesian student di Jepang itu mirip-mirip dengan apa yang sedang terjadi menjadi dinamika agama di kalangan student science and engineering student di Indonesia. Saya kira Andre, Mbak Yulia dan Pak Delmus pasti akrab dengan bagaimana sekarang keadaan student science and engineering di Indonesia yang lebih condong diasosiasikan dengan kelompok-kelompok yang konservatif. Nah, di Jepang begitu. Nah, ini yang saya kira menarik bahwa mereka studi di Jepang tetapi lebih menggambarkan sikap-sikap yang eksklusifisme yang berkembang di kalangan science and engineering student. Ini yang saya temukan. Nah, pertanyaannya apakah yang kemudian pertanyaan yang ditujukan ke saya oleh pembimbing saya itu bagaimana ini dengan apakah dengan masyarakat Jepang, integrasi atau Muslim dengan dinamika multicultural society di Jepang tadi yang saya ajukan di depan. Ya, di abstrak saya sampaikan bahwa karakteristik masyarakat Muslim di Jepang ini sangat khas. Pertama, sangat minoritas. Kalau di Eropa mungkin sekarang kenapa dinamikanya sangat Islam Fis Barat itu sangat kuat, itu karena mungkin presentasinya di
Eropa Muslim sudah sampai 12%, melebihi 12% saya kira ya, kalau saya nggak salah. Di Amerika juga sudah banyak. Jadi tapi di Jepang ini kurang dari 1%. Jadi total jumlah Muslim di Jepang itu, baik yang Jepang asli ataupun orang Indonesia, orang Muslim dari internasional, itu kurang dari 1%. Jadi mungkin unsignifikan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di Jepang. Yang jelas, nah kemudian selaras juga dengan temuan-temuan di Amerika, di Eropa, bahwa integrasi imigran itu tidak hanya ditentukan oleh dari cultural resource imigran ini, tetapi juga ditentukan oleh sikap negeri setempat. Ya. Kenapa orang Islam di Eropa, misalnya imigran di Eropa misalnya sering dicatat resisten, dengan banyak yang resisten dengan masyarakat atau culture setempat, karena orang setempat atau culture setempat juga mempunyai cultural resistance dengan masyarakat Muslim, dan juga mungkin tradisi hubungan agama dan budaya dan politik di Eropa yang sangat-sangat clear ya, terutama di Prancis ya mungkin ya, dan mungkin beberapa negeri lainnya. Sama juga di Amerika. Amerika itu konon ramah. Jadi Amerika disebut sangat ramah terhadap imigran, begitupun dengan Muslim. Tentu ini tidak termasuk kasus Trump ya, tapi secara umum menyebabkan orang Muslim di Amerika juga bisa berintegrasi dengan baik dengan masyarakat setempat. Nah, bagaimana di Jepang? Di Jepang ini masalahnya ya, tabung kyakyosei atau multicultural society di Jepang ini masih dianggap hanya sebagian besar, dan saya kira ini fakta ya, masih menganggap itu hanya basa-basi, karena orang Jepang itu pada dasarnya kebanyakan ya masih tidak suka dengan orang asing ya, dengan orang asing. Jadi nasionalisme dalam tanda kutip homogeneous society orang Jepang itu sangat kuat, sehingga orang Indonesia Muslim di Jepang itu bisa dikategorikan beyond the margin of Japanese society. Jadi expectation. Karena apa? Umumnya orang Indonesia di sana kerjanya adalah unskilled imigran. Unskilled itu ya yang sangat dijauhi dari orang Jepang lah. Orang Jepang kan tidak suka di 3 bidang itu, 3Ds. Ada demanding, kerjaan yang sangat demanding, kerjaan yang sangat dirty, yang kotor-kotor lah. Kemudian dirty, demanding, 3D itu apalagi satu lagi, dangerous, pekerjaan yang berbahaya, mereka menghindari, dan itu dikerjakan oleh orang-orang Indonesia, orang-orang imigran, orang Muslim terutama Indonesia ini sekarang. Dan artinya apa? Bagi orang Jepang itu adalah kelompok masyarakat yang tidak kurang dianggap lah sebagai bagian dari masyarakat Jepang, sehingga kenapa orang Indonesia sekarang ini lebih sering berkomunikasi, bergrup-grup atau mengkelompok dengan orang Indonesia sendiri, tidak berkomunikasi, tidak bergaul bersama-sama orang Jepang, itu karena juga dalam satu sisi ya memang keadaan orang Indonesia yang unsettled, kedua sifat orang Jepang yang resisten terhadap kelompok masyarakat yang tadi, yang out of the margin masyarakat Jepang tadi ya. Nah, ini yang menyebabkan mungkin dalam temuan saya orang Indonesia kurang bisa bersama-sama, yang saya sebut ada sebagian besar ya berintegrasi, coexistence dengan masyarakat Jepang. Nah, itu saya kira mungkin presentasi cerita saya tentang penelitian saya itu, tapi mungkin banyak yang saya lupakan dalam presentasi ini ya, karena ya ini mungkin hampir 300 halaman, tetapi diceritakan dalam waktu yang cukup inilah saya kira.
nanti bisa kita berdiskusi atau bertanya atau mungkin ada tambahan pandangan, komentar, suggestion dari teman-teman yang hadir di sini. Mungkin itu dulu Pak Arhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Ali. Pertama tentu luar biasa ya Pak Ali, studi Pak Ali yang lakukan ini selama kurang lebih 7 tahun. Menderita ya di Jepang. Unsettle ya apa istilahnya. Menderita sekali. Dan alhamdulillah bisa selesai dengan sangat bagus ya. Jadi saya kira ada banyak hal ya yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi terkait soal, tentu mungkin pertama soal konsistensi seorang mahasiswa S3 yang bisa menyelesaikan ya sampai selesai begitu, dan bisa menjadi contoh bagi kita teman-teman di IAIN Manado yang sementara mengikuti program S3 juga untuk bisa segera menyelesaikannya lah. Pak Ali yang jauh-jauh di Jepang saja bisa selesai, kenapa kita di Indonesia tidak bisa, kan kira-kira begitu. Nah yang kedua terkait soal temuan Pak Ali, saya kira menarik ya, dan ini punya relevansi saya kira kalau mau dibaca lebih jauh secara lokal ya, kita di Manado yang apa namanya, yang minoritas Muslim misalnya bertemu dengan kebudayaan Minahasa begitu, yang kemudian mungkin bisa apa namanya dipakai juga untuk kemudian menganalisis apa temuan dari Pak Ali, juga mungkin bisa dipakai juga untuk melihat fenomena migran Muslim di beberapa negara ya, terutama di Australia, mungkin di Eropa dan di Amerika. Nah yang menarik tadi yang saya tangkap adalah bahwa ternyata paham keagamaan atau praktik keagamaan ternyata ditentukan oleh, kalau Pak Ali menyebut cultural repertoire ya, atau source of culture tadi ya, bukan ideologi ternyata yang mempengaruhi praktik keagamaan migran di Jepang begitu. Dan saya kira ini menarik sekali temuan Pak Ali ini soal apa namanya, soal source of culture tadi itu, kalau Pak Ali menyebutnya cultural repertoire begitu. Apa namanya, lahir dari skill, habit, kemudian life dan lifestyle ya, seorang Muslim migran di Jepang. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu peserta pengajian. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Kalau ada yang mau. Izin saya boleh? Silakan Pak Yai, silakan. Ya, terima kasih banyak. Saya dengari dari tadi ini serasa saya lagi ada di Jepang ini. Jadi ngawang-ngawang sampai seolah-olah saya lagi Pak Ali ini menggambarkan kita orang Indonesia yang Muslim yang ada di Jepang itu. Satu hal yang ingin saya dapat informasi ini dari Pak Ali Amin ini adalah kalau di Indonesia ini kan dengan beragam suku agama, ada jargon NKRI harga mati gitu loh. Nah, kalau kita dengarkan tadi itu Muslim di sana itu yang pola mereka adalah bukan ideologi agama tapi habit itu sendiri. Nah, apakah dengan kebiasaan kemudian pola pergaulan, ya lifestyle tadi itu semua itu juga merubah Indonesia itu jadi transformasi juga atau Pak? Saya kurang dengar, mungkin bisa diulang. Meski sendiri itu kan Indonesia
apa ya, menghilangkan kebangsaan, ya haibah NKRI harga mati itu loh. Apakah juga itu hilang gitu? Lalu kemudian Jepangnya yang mewarnai dirinya, seperti yang banyak orang yang pada akhirnya pulang ke Indonesia lupa kalau dia orang Indonesia gitu loh. Iya, iya. Ada nggak? Iya, iya, iya. Dijawab langsung, Pak Arhan? Ya, silahkan Pak Ali. Siapa tahu ada jargon juga Jepang Oke. harga mati kan kalau ada gitu. Silakan. Nah, ini menarik ini. Terima kasih ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin nanti Mbak Yulia di Jerman bisa juga memberikan pandangan komparasinya ya. Tapi orang Indonesia itu kemana-mana. Kalau kita orang Indonesia, entah di Amerika atau di mana-mana, itu kalau justru merasa lebih Indonesia setelah dia di luar negeri ya. Jadi ya terutama mungkin nggak tahu kalau di Amerika banyak orang Indonesia yang berganti kewarganegaraan menjadi orang Amerika kan, mungkin di Eropa juga banyak. Tapi kasus di Jepang jarang sekali orang Indonesia yang kepengen jadi warga negara Jepang. Ya bukan naturalized become menjadi Japanese citizen, bukan, tapi menjadi warga negara Jepang. Tapi jarang sekali saya temui, mungkin saya temuin hanya 1-2 itu pun lewat media ya, ada orang Indonesia, kemudian itu pun alasan yang mungkin agak-agak dibuat-buat, umumnya karena misalnya ya fasilitas kesehatan di Jepang yang luar biasa dan lain-lain ya. Tapi jarang orang Indonesia ingin menjadi warga Jepang. Tapi bahwa transformasi menjadikan identitas atau kultur Jepang menjadi acuan atau menjadi acuan identity atau acuan hidup kemudian misalkan setelah pulang, atau pandangan-pandangan terhadap Jepang, saya kira banyak sekali yang berubah ya. Misalkan sebelum datang ke Jepang masih merasa bahwa Jepang ini negeri penjajah, negeri jahat, ya, tapi setelah ke Jepang malah menikmati kan, malah mendapatkan transformasi pandangan yang berbeda. Bahkan umumnya orang Indonesia yang saya temui berpandangan sangat positif terhadap Jepang, positif ya. Misalnya tidak ada bahwa ini penjajah yang itu setelah datang ke Jepang merasakan kenikmatan hidup di Jepang ya, itu kemudian mereka ya biasa ya, Jepang itu biasanya yang selalu mereka lihat sangat positif, satu kebersihan, ketertiban, keamanan, 5K itulah yang biasa di waktu Orde Baru itu semuanya ada di Jepang. Terus kalau orang Muslim ya akan mengatakan, oh Jepang itu lebih Islam daripada Indonesia. Biasanya akan mengatakan begitu, lebih Islami, lebih ini dari Indonesia. Biasa pasti banyak yang mengatakan begitu ya. Jadi umumnya memandang Jepang sangat positif. Sekolah, tapi ya melihat positif dan tidaknya Jepang misalkan itu atau negeri yang baru itu umumnya saya membenarkan ada teorinya siapa itu, lupa saya, Bauman, ada masa mengalami satu masa honeymoon. Jadi ya, masa honeymoon tahu bulan madu, kemudian masa krisis, kemudian masa apa artinya? Masa krisis, kemudian masa adaptasi. Masa honeymoon itu ya biasa, orang kalau dalam masa honeymoon itu yang dilihat-lihat indah-indahnya saja kan. Dan dilihat semua yang indah, yang bagus, yang kelihatan kan. Orang honeymoon kan nggak mau bercita yang jelek-jelek lah. Biasanya 6 bulan pertama orang atau setahun pertama itu orang melihat Jepang ya tidak melihat kejelekannya. Tapi masa kemudian setelah 6 bulan biasanya orang akan melihat
masalah dalam hidupnya. Nah, baru kemudian setelah itu yang sudah lama sekali itu bisa beradaptasi menetralkan diri ya. Nah, umumnya yang melihat sangat positif sekali ya, kalau lihat orang datang ke tempat baru itu ya orang yang lagi honeymoon ini, yang baru-baru datang lah ya, baru berapa bulan itu akan hanya melihat yang baik-baik, hanya berfoto yang indah-indah kan. Tidak ada melihat apa di balik kebersihan Jepang itu, bagaimana masyarakat Jepang yang sangat stressful. Kemudian apa di balik keamanan itu, orang Jepang yang sangat sangat ya apa banyak hal di balik itu ya, tidak semuanya benar, tidak semuanya sesuai dengan fakta. Nah, itu orang dalam masa krisis, dalam masa honeymoon. Tapi kemudian dalam masa krisis, setelah melihat masalah-masalah, baru kemudian dia umumnya yang mengatakan jelek, yang mengatakan ini ya yang tadi. Tapi kemudian yang kalau sudah lama itu ya netral, artinya biasalah, orang dimanapun ada masalah, ada hal baru. Dan jadi bagaimana pandangan NKRI harga mati tadi? Ya umumnya saya lihat orang Indonesia aktif berpolitik di Jepang ini. Nah, berpolitik bahwa ketika Pilpres itu menjadi sangat dominan. Jadi orang Jepang itu orang Indonesia di Jepang itu nggak ada bicara tentang politik lokal, tentang isu-isu di Jepang, itu nggak ada. Mereka hanya bicara tentang Indonesia kebanyakan. Ya, kebanyakan bicara tiap hari tentang Indonesia. Jadi ini yang kita sebut sebagai transnational perspective tadi. Walaupun kita hidup di sekarang ya, masa sekarang, imigran itu tinggal di Jepang, di Amerika, di mana, tetapi mereka akan bicara tentang Indonesia, tentang negerinya. Ya. Jadi di satu sisi mereka jiwanya di sana, tetapi selalu dalam era transnational perspektif sekarang ini, pandangan ideologi lama itu atau negeri asal itu akan terus berlanjut, bahkan mungkin menjadi itu yang menjadi harian mereka, bukan mereka berada di mana, tapi mereka di Amerika, berada di Jepang, tetapi tiap hari ya tentang Indonesia, tentang jadi tidak ada hilang. Saya mungkin kalau dalam peran melihat dari perspektif transnationalism tadi, berada di suatu tempat sekarang itu tidak menghilangkan, ya kecuali mungkin ada perkecualian ya, orang-orang South Asia, tapi enggak juga. Walaupun orang India, orang Pakistan yang kalau umumnya ingin menjadi negara Amerika, menjadi orang Eropa, tapi tetap yang mereka berkelompok, berbicara, berpakaian, bertradisi di Eropa, di Amerika dengan tradisi Indianya, tradisi South Asia-nya. Sama juga orang Indonesia, saya pikir era transnasionalisme itu tidak membuat pandangan-pandangan ideologi tertentu yang berlaku di negerinya, misalkan tadi yang dimisalkan oleh Pak Rajavi, itu tidak hilang dari diskursus yang berlangsung di kalangan orang Indonesia di Jepang. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik. Ali. Terima kasih pertanyaannya Pak Yai. Baik, ada banyak hal sebenarnya ya Pak Ali yang saya secara pribadi mau tanyakan. Cuma mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Ya. Silakan Pak Dr. Abeng. Ya, silakan Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya, menarik penelitian ini, dan kenapa penelitian tentang Islam di Jepang ini sangat menarik, karena Jepang Islam sedikit sekali. Saya beberapa kali ke sana waktu masih aktif pejabat ya, belajar tentang bagaimana mengelola dana di otonomi zaman Gus Dur. Kemudian bagaimana belajar tentang elderly yang terjadi di Indonesia saat ini. Itu masih sebelum tahun 2000-an. Dan kesan pejabat waktu itu ya, saya dengan beberapa pejabat di Indonesia, karena saya mengikuti program dari Bappenas waktu itu. Jadi Jepang itu negara non-Islam yang sangat Islami, kata teman-teman ya. Jadi aturan-aturan negara itu mengacu kepada aturan-aturan Islam. Kalau kita
jabarkan lebih jauh. Cuma memang seperti ada pernyataan tadi, orang Indonesia jarang sekali memang berpindah jadi warga negara karena sangat susah ya persyaratannya mereka, dan pola kehidupan sangat berbeda. Budaya kita sangat berbeda dengan orang Indonesia pindah ke sana karena makannya juga susah ya. Saya teringat diajarkan di Indonesia bahwa kalau mau makan harus hafal kata-kata Jepang seperti ini, butaniku desu ka? Gitu. Jadi apakah minum babi ada cerita teman dari Ambon Islam sudah mau makan pesan nasi goreng karena bahasa Inggris bahasa Jepang campur-campur, pesan nasi goreng sudah 1 jam nasi goreng belum keluar. Pak Amin, akhirnya saya bertanya kepada pelayan, butaniku desu ka? Akhirnya dia menjawab buta and chicken mix. ternyata di dapur nasi goreng itu sudah jadi, dan daging babinya mereka keluarkan pakai stick, pakai chopstick ya, pakai stick. Jadi keluarkan satu-satu dagingnya. Ini lucu juga. Jadi memang kesulitan kita dalam hal makan seperti dilakukan Pak Amin tadi. Tapi saya nggak tahu Pak Amin makan apa selama berapa tahun di sana. Karena ya akhirnya Pak Arhan, orang Indonesia mengalami kumat asam urat. Di sana yang ada seafood lebih banyak ya, lebih banyak tempura ya, jadi udang-udang, kemudian macam-macam, dan akhirnya begitu 1 bulan di sana tangan mulai pada bengkak. Walaupun kami kebanyakan dokter, tapi pada akhirnya lupa gitu bahwa ternyata seafood asam uratnya cukup tinggi. Baik. Nah, jadi mengenai saya 3 kali ke sana ya, pernah alami ada Natal, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Memang kalau Natal pengaruh Amerika luar biasa di sana. Indonesia dan negara Islam mungkin agak kurang berpengaruh di sana, saya nggak tahu kenapa, mungkin beda kultur. Dan masjid, ruko-ruko ya, saya nggak tahu pengalaman Pak Ali, ruko-ruko, dan saya tidak berani tampil, hanya berani jadi muazin saja. Karena khutbahnya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Mungkin kalau Pak Dr. Jafi bisa tampil di sana. Jadi saya cuma berani tampil diri sebagai muazin. Nah, di ruko-ruko dan orang Islam ternyata Jumatan banyak Pak Ali ya. Karena dari datang dari negara seperti Pak Ali sebut tadi, tapi sangat kurang dari Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia di Jepang itu, apalagi di Tokyo ya. Di Tokyo itu hanya dan pejabat yang studi banding. Kebanyakan begitu. Ya, saya nggak tahu nanti bisa share yang Pak Ali punya pengalaman. Tapi kesan saya kalau di Jepang itu Islam sangat tidak berperan. Dan kesulitan kami kalau di sana, ada di Jepang ada stasiun kereta api, ada yang tempat orang Indonesia berkumpul, apa itu namanya Pak Ali? Yang ada Indonesia itu? Biasanya tuh apa yang di dekat kebun binatang namanya. Ya, ada juga Meguro ada. Apa itu? Meguro. Meguro. Ada itu beberapa daerah-daerah yang ada, tapi ada satu daerah yang di terminal kereta api yang ada pasar. Nah itu biasanya kami belanja ikan kaleng. Oh iya. Beef yang just supaya di hotel itu atau di penginapan tidak sulit. So, kalau makan apa itu seafood terus bisa tadi itu asam urat. Beli yang paling debu terasi itu yang sudah dikemas. Nah itu. Nah, jadi memang kesulitan orang kalau di Jepang soal makanan, Pak Ali ya. Iya. Dan saya tidak tahu kenapa Pak Ali milih Jepang untuk meneliti agama, karena beberapa kali saya ke sana jarang sekali ya, bukan jarang, tidak pernah saya dengar ada dari IAIN ataupun penelitian tentang agama Islam. Oke, balik. Mungkin Pak Ali punya ketertarikan sendiri ya, yang menarik. Makanya saya berupaya untuk ambil waktu ikut ini karena pengalaman saya ya Islam sangat ketinggalan di sana. Bukan sangat ketinggalan, sangat sedikit, dan mereka tidak. Kalau kesan saya, bukan saya, kesan kami Jepang itu apa ya, sekuler, Kristen juga tidak jelas. Apakah mereka tahu
agamanya gimana, tidak nampak kelenteng-kelenteng. Paling hanya lokasi wisata yang orang harus seperti tadi itu lempar-lempar koin, tapi itu kesan kami itu hanya budaya, bukan agama. Itu demikian sementara ini, Pak Ali. Makasih. Ya, ya, ya. Makasih Pak Arhan atas waktu. Baik, terima kasih Pak Dr. Abeng. Ya, Ya. mungkin ada tanggapan Pak Ali sedikit. Kenapa Pak Ali harus belajar ke Jepang? Kenapa tidak ke Arab Saudi? Oh saja? ya. Wah. Nah itu jadi perlu dicatat. Jadi memang karena saya dari Manado ya, nah kita dari Manado gitu ya. Jadi selama ini memang concern saya jadinya tentang minoritas Muslim. Jadi Muslim sebagai minoritas. Ya. Nah ketularan dari Manado, saya di Jepang, ya kan. Sebelumnya juga saya di Amerika. Jadi memang hidup saya tuh memang dalam keadaan minoritas ya. Dan itu yang menarik. Nah, jadi menarik sebagai kelompok minoritas ya. Jadi saya studi tentang kelompok minoritas. Nah, dan Muslim di Jepang adalah kelompok minoritas. Makanya teorinya adalah kelompok minoritas. Kalau dalam ya ada dua ceritanya dalam literatur ya. Dia pilihannya tiga ya. Pilihannya berasimilasi, artinya sama sekali meninggalkan kultur lamanya. Ya. Kemudian mengadopsi hanya kultur barunya di Amerika atau di Jepang. Kemudian teori yang kedua berintegrasi, jadi dua-duanya dikombin, kadang-kadang ya mengadopsi budaya baru tetapi tidak meninggalkan budaya yang lama, ya mungkin seperti apa jargon NU ya, al-ahdu bil jadidil aslah gitu ya. Kemudian ada teori yang ketiga rejection atau alienasi dulu ya, mungkin ya tidak sekarang ya, tapi paling tidak seclusion ya, mereka hanya di kalangan mereka tidak mau berintegrasi tapi memisahkan diri, alienasi. Nah itu pandangan tentang bagaimana kajian tentang kelompok minoritas ya. Jadi ya saya tertarik Muslim di Jepang karena ya itu tadi bahkan kurang dari 1% di sana. Nah itu kemudian saya melihat bagaimana sih orang kemudian dalam tiga pilihan tadi berasimilasi, berintegrasi atau beralienasi. Karena itu saya melihat tadi apakah orang bertindak baik tadi ya berasimilasi atau berintegrasi alienasi itu karena ideologi ataukah karena cultural repertoire, umumnya begitu. Jadi kalau ada orang Manado, orang Muslim ya, saya cerita ini ada mungkin saya ceritakan lebih dari 5 lembar di disertasi saya tentang kultur orang Manado, Muslim. Ini Muslim, tapi dia sejak kecil sekolah di SD Kristen, tetapi dia mempunyai pengalaman yang sangat positif dengan orang non-Muslim di Manado. Ya. Dia pengalamannya positif sekali kan, bahkan dia merasa dia bukan orang Manado aslinya, tapi merasa identitas dia sebagai orang Manado Muslim. Tapi dia sangat positif sekali dengan non-Muslim sehingga bahkan dia menikah dengan awalnya dengan Muslim tapi non-Muslim tapi sudah convert ya, sudah menjadi mu'alaf. Tapi kemudian dia ya akhirnya apa? Jadi konklusi saya orang ini terpengaruh dengan culture tadi saya repertoire dari Manado yang sangat pluralis ya, sangat lingkungan yang sejak kecil dibangun sangat inklusif, civic inklusif, tapi bukan theological inklusif. Karena dia tidak, menurut saya tidak punya resource literatur keagamaan yang kuat, tetapi bahwa kehidupan. Nah di Jepang bagaimana perilakunya? Ini yang menarik. Jadi dia Jadi kadang-kadang minum wine. Wine itu biasa, tapi occasionally, yang penting tidak mabok. Yang penting tidak mabok, gitu ya. Yang penting tidak Muslim, tapi sholat tidak. Tapi ya nggak apa-apa minum wine, yang penting tidak mabok, gitu ya. Dan occasionally yang penting tidak banyak, gitu ya. Saya tidak melihat mengukur dari apakah benar atau tidak benar, tetapi ukurannya adalah sikap sosial itu yang kemudian saya sebut sebagai
inklusif. Nah, itu tidak dilandasi menurut saya pemahaman tentang pemahaman dia tentang misalkan theologically bahwa halal haram itu begini, hadisnya begini, tapi lebih pada kebiasaan sebelumnya sehari-hari, lingkungan keluarga dan seterusnya. Nah, itu yang saya tertarik gitu. Jadi kenapa? Jadi kaum minoritas dimanapun itu menjadi kaum yang sangat rentan untuk tertransformasi. Ya, tadi pertanyaan Pak Rajavi betul ya. Sangat rentan tertransformasi menjadi budaya yang kuat dimanapun di tempat baru ya. Orang Indonesia di Amerika mungkin akan menjadi condong ke Amerika, orang di Belanda akan Jerman condong ke Jerman, tapi itu tadi bagaimana? Kok ada orang yang tidak begitu gitu loh? Berbeda-beda. Jadi variasinya kan berbeda. Nah, ini yang saya jelaskan dalam contoh-contoh etnografi saya, variasi itu, variasi orang yang berbeda-beda tertransformasi dalam budaya non-Muslim tadi. Jadi makanya judulnya Living Among Others. Ketika mereka hidup di kalangan the others itu bagaimana bertransformasi. Sama juga di Manado ini. Dari refleksinya saya di Manado kan banyak orang Muslim yang ya ketika Natal juga masak-masak babi kan bareng-bareng orang Muslim ada loh saya temui. Jadi ada ketika Idul Fitri menyediakan bir itu ada. Nah ini kan cultural apa ya resource yang berlaku di masing-masing tempat yang berbeda-beda. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Dr. Abeng ya. Pak Arhan. Ya, siap Pak Rektor. Silakan Pak. Ya. Boleh. Silakan Pak. Ya, Pak Ali. Ya, Pak Ali, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya, ada enggak Javanisasi Islam di Jepang? Maksudnya pengaruh Jepang terhadap praktek sikap keislaman di Jepang. Misalnya di Indonesia itu arwahan misalnya, atau di Australia itu meskipun juga dipraktekkan di Timur Tengah, tapi di Indonesia tidak pernah dipraktekkan. Tapi karena di Australia di musim dingin kita berwudu itu menyapu sepatu karena terlalu dingin. Nah, kira-kira pengaruh fokusnya itu adalah dalam kehidupan beragama di Jepang, fokusnya ke cultural yang religius Islamik ya gitu ya. Itu pengaruh Jepangnya apa gitu? Apakah pengaruh budaya Jepang atau pengaruh kondisi di Jepang itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Rektor. Pertanyaan yang menarik. Bahkan ini saya itu bahkan pertama menulis sebagai introduksi itu kisah itu. Jadi bagaimana kita kalau pipis di Jepang itu ya orang Islam itu bagaimana ceboknya, pakai kertas atau pakai pakai air ya. Mungkin sama di Amerika, di Australia itu. Bagaimana kalau cebok aja kalau datang di Jepang itu jangan ini ya, jangan heran. Jadi ceboknya pilihannya pakai air atau pakai tisu. Untungnya, ini untungnya. Di Jepang itu 80% ini toilet umum itu dilengkapi dengan toilet ya, yang bisa otomatis mencebok gitu ya. Jadi menembak sendiri airnya. Nah, itu kaget saya pertama kali datang ke ke toilet di airport di Jepang itu. Wah, dan nikmatnya airnya hangat. Jadi kalau di Eropa mungkin di Amerika airnya dingin, Pak Delus, tapi di Jepang itu airnya hangat langsung. Jadi nah itu memang apakah ada praktek-praktek keislaman di Jepang yang dipengaruhi dengan lokal expression. Kalau Mas yang tadi yang misalkan wudhu dengan dilap itu atau cebok dengan itu, saya pikir orang-orang South Asia itu memang dari sana juga udah mempraktekkan, banyak yang mempraktekkan itu ya. Jadi sholat sehari mereka kalau musim dingin orang Pakistan, orang Bangladesh itu nggak buka sepatu, jadi mempraktekkan apa yang biasanya disebut masul khufain. Orang Indonesia ini yang susah ini. Jadi kalau saya yang praktekkan, alhamdulillah suka. Jadi kan tidak repot kan. Jadi asal tidak dilepas kaos kaki, habis wudhu itu berarti bisa sholat 5 kali asal tidak buang air besar. Nah,
bisa dilap gitu begitu. Sepatunya cukup dilap bisa sholat. Nah, praktek itu banyak dipraktekkan oleh orang South Asia atau dan Central Asia, itu banyak mempraktekkan itu. Kalau orang Indonesia, tapi khusus praktek itu apakah kita bisa simpulkan itu sebagai praktek Japanisasi culture, mungkin perlu ini kan perlu, bisa juga mungkin kemudian bisa kita katakan. Tapi orang Jepang sendiri, orang Muslim Jepang yang saya lihat ya, itu tergantung afiliasi madhabnya. Jadi orang Jepang ini sudah banyak, kebanyakan ya mainstream mungkin berkiblat ke Al-Azhar, karena yang menjadi pemimpin tokoh-tokoh Muslim di Jepang itu umumnya lulusan Al-Azhar, orang Jepang lulusan Al-Azhar. Ada satu lulusan Syria yang saya kenal baik, itu justru ya sangat soleh begitu. Tapi kayaknya tidak mempraktekkan masul khufain, kayaknya tidak. Tapi kalau yang mengikuti banyak, ada juga yang beberapa orang Jepang yang mempraktekkan masul khufain ya, kalau mereka dekat dengan orang South Asia atau Central Asia. Dan orang asing yang sudah lama di Jepang itu memang kebanyakan South Asia, dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan, itu sudah lebih lama dari orang Indonesia ya. Orang Indonesia ini baru-baru, sejak baru tahun 80 2000-an ini baru rame. Sebelumnya mereka orang. Kalau ekspresi orang Jepang ya itu tadi, kebanyakan satu berafiliasi ke lulusan Mesir, lulusan Bangladesh. Kalau Bangladesh akhirnya ya biasanya culture Bangladesh kan Islamnya agak-agak jamaah tabligh begitu ya. Nah, ini juga kuat ya, jamaah tabligh menjadi rujukan South Asia, dan itu menjadi rujukan teman-teman Muslim yang orang Jepang asli. Yang bisa mengekspresikan Jepang ini saya nggak tahu, tapi ada namanya Ustadz Meino, itu menarik dia cara berdakwahnya. Dia berdakwah misalnya membolehkan main bola di masjid. Jadi anak-anak main bola di masjid. Anak-anak main bola, jadi cara berdakwahnya. Kemudian dia melafalkan sholawat burdah dengan bahasa Jepang. Nah ini dia. Sholawat burdah, sholawat Nabi itu yang karena dia lebih dekat dengan kelompok sufi. Dia pakai itu, jadi culture. Jadi misalkan kalau berdakwah dia mengajak masakan Jepang, jadi bikin masakan Jepang, sushi apa itu bareng-bareng. Mungkin saya sedang memperhatikan dia ini, apakah bisa saya tulis sebagai cultural expression of dakwah itu. Mungkin seperti tadi, membuat acara masak-masak, membuat main bola dengan anak-anak, kemudian menyanyi sholawat tapi dengan bahasa Jepang. Ini mungkin hanya satu nih syekh dari Jepang yang, makanya saya ini kemarin dipanggil oleh Habib Lutfi. Waktu itu saya juga yang menyampaikan. Mungkin karena dia culturally mengekspresikan itu. Yang lain ya, yang dekat dengan kelompok Saudi Arabia tentu juga mengikuti kelompok Saudi Arabia, dan kelompok dengan Salafi Indonesia juga banyak yang, karena orang Indonesia yang banyak menikah dengan orang Jepang nih banyak. Jadi salah satu cara, termasuk paling banyak orang Minahasa, tapi Kristen ya, itu menikah dengan orang Jepang. Yang Muslim itu ya akhirnya ya ikut tergantung orang Indonesianya. Kalau orang Indonesianya jadi susah juga, orang Indonesianya lebih dekat ke Salafi, akhirnya istrinya atau suaminya mengikuti kelompok kajian-kajian ini, ekspresinya begitu. Ya, yang bagaimana ekspresi Jepang ini yang agak susah juga memang. Banyak tradisi Jepang yang, ya ini yang menjadi pertanyaan tesis saya ya. Banyak sekali tradisi atau culture custom Jepang yang sangat jauh dengan masyarakat Muslim ya. Misalnya ya mandi onsen gitu ya. Onsen, mandi bareng gitu kan. Terus pornographic industri ya. Adult industri lah di Jepang itu kan legal. Jadi di tiap toko itu ya.
7-Eleven, di Indomaret itu tersedia banyak bahan-bahan pornografik ya. Itu mungkin kemudian juga ya banyaklah expression culture termasuk apa yang disampaikan Pak Dok. Negara di dunia nomor ya 3 terbesar di dunia yang konsumsi babinya ya, termasuk Korea juga. Alkoholnya itu kalau hari Jumat itu ya ke stasiun banyak orang mabok lah biasa. Nah ini culture, mungkin ekspresi ini yang apa yang mungkin dikatakan Pak Delmus, bagaimana ekspresi lokal, Japanisasi ya yang mana ya? Japanisasi yang mana? Tapi kalau dalam sisi misalnya kebersihan apa, bisa jadi misalnya disoroti ketika orang Islam Jepang haji di Jepang ya, kemudian mereka membersihkan membawa kantong sampah itu haji, kemudian orang itu yang disorot kan, oh ini Muslim Jepang nih, Jepangnya, karena mungkin ya kalau Islam orang Muslim dari Indonesia, dari India kan tetap di Mekah tetap berkotor-kotor, tidak ada. Tapi orang Jepang itu, orang utusan haji orang Jepang kan disorot itu waktu itu sangat bersih, sangat bahkan mengadakan kerja bakti kebersihan di mana itu, di Mekah atau di mana. Kemudian yang disorot ya mungkin itu bagian dari Japanisasi Muslim culture ya. Bisa jadi kada orang oh ya, ini mungkin bisa kalau saya ada tulisan tentang musola dan masjid Jepang ya. Itu mungkin salah satu pengaruh Jepang banyak di situ. Kalau kita lihat dari kebersihannya, dari arsitekturnya, dari kebiasaan ekspresi Jepang bisa dilihat mungkin di masjidnya ya. Di situ ada pertemuan culture Jepang yang kalau masjid Jepang itu yang artinya orang Jepang ya, biasanya luar biasa bersih, rapi, indah, mengekspresikan lokalitas arsitektur Jepang. Nah, tapi kalau masjid orang South Asia, apalagi jamaah tabligh umumnya ya jamaah tabligh untuk menghina, untuk ada kompor-kompor. Jadi ada pengaruhnya. Mungkin sejauh ini mungkin yang saya tangkap paling dilihat dari arsitektur masjid, musola yang dikelola orang-orang Jepang itu sangat kelihatan asik ekspresi lokalnya. Mungkin saya. Makasih. Baik. Makasih. Makasih Pak Rektor atas pertanyaannya. Mungkin Pak Ali mau nulis lagi nanti tuh soal apa Japanese Muslim expression kan, nanti ditulis satu penelitian lagi Pak Ali. Supaya iya itu perlu jadi paper ini. ada paper lagi. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ini komentar mungkin? Dan masih ada waktu sekitar 10 menit ini. Ya, silakan. Bang Sakit ya. Ya. Pak Ali, saya mohon bantuan nanti karena saya jadi ketua MUI di Kota Tomon yang Islam sangat minoritas. Saya ingin belajar bagaimana caranya ini. Oh. Pak Ali, mungkin perlu penelitian seperti kita Tomon. Kalau Manado kan Muslim hampir 60-40 Pak Ali ya. Manado data yang saya ambil sekarang ini tidak sampai 4% di Tomon. Sementara 4%. Hampir 4%. Dan masjid bertumbuh jadi 4. Dan banyak umat Islam di Tomon kepada saya. Saya bilang, aduh ini saya bukan ahli bagaimana mengelola sosiologi agama. Begitu saya mendengar ini saya ada harapan Pak Ali ya. Baik. Nah, saya ajak nanti Pak untuk bikin penelitian how to manage. Bagaimana masyarakat yang minoritas. Dan kalau di Manado kan saya besar di kampung Arab. Itu orang Islam. Di Tomon tidak ada orang Islam bertetangga dekat-dekat. Semuanya kan satu rumah kiri kanan Kristen semua, dapat 10 rumah lagi di sana. Atau malah di sini masjid itu saja di dalam Kristen semua. Ini promosi saya insya Allah nanti ya. Makasih. Baik Pak Dr. Abeng. Siap. Pak Ali pasti siap tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Pak Dr. Abeng. Apalagi dengan MUI. Oke. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau komentar? Oh, silakan. Pak Andri. Saya bisa, silakan. Pak Arhan. Bisa, silakan Pak Andri. Ya.
Ya, Terima kasih sebelumnya. Ya, saya sedikit saja ya. Terima kasih sebelumnya dan selamat untuk Pak Ali atas selesai studi PhD-nya. Langsung saja karena waktunya sedikit. Pertama, ini berbasis etnografi ya, dan Pak Ali tinggal di Jepang juga. Sejauh mana menggunakan data-data personal experience dalam menemukan makna proses interpretasi data gitu. Jadi apakah itu murni etnografi ataupun di sana sudah mengarah kepada autoetnografi gitu. Tadi mungkin tidak ada disinggung itu, tapi saya bertanya itu apakah sampai ke sana itu. Pertama ya. Yang kedua, dari penjelasan tadi saya semakin meyakini bahwa konstruksi identitas itu relasional gitu. Jadi Durkheim kayaknya lebih menarik untuk digunakan dalam menjelaskan posisi standpoint seseorang itu, termasuk dalam kasus-kasus yang lain kalau kita lihat lebih lebar ya, kasus radikalisme, ekstremisme dan segala macam. Jadi menggunakan Weber murni bahwa itu berangkat dari hal yang bersifat ideologis, ada ajaran segala macam, kelihatannya itu terlalu naif gitu. Ada konstruk-konstruk sosial yang mempengaruhi seseorang sehingga kenapa ya dia sampai kepada level itu gitu. Itu dari apa yang saya pahami dari yang dipaparkan oleh Pak Ali Amin tadi ya gitu. Itu yang kedua ya, Yang ketiga tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Rektor tadi, Pak Delvi, bahwa dari hasil pengamatan di sana tingkat adaptasi kaum muslim. Ada muslim di Jepang dan ada dalam arti Islam di Jepang. Jadi Japanese Muslim atau Islam in Japan atau Muslim in Japan. Mana yang lebih dilihat itu ya? Apakah itu sekedar Muslim in Japan atau ada Japanese Muslim di sana itu dalam proses adaptasi yang terus gitu. Itu kira-kira ya sedikit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Andre. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Andre dari IAIN Manado, IAIN Padang, UIN Padang, Terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang men-challenge saya, dan ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan pertama itu yang membuat saya studinya agak lama itu. Itu pertanyaan pertama. Memang Pak Andi tadi bagaimana menginterpretasikan ini memang yang membuat saya awalnya ragu apakah saya teruskan atau bagaimana, karena mungkin terkait dengan siapa kita, kemudian bagaimana menginterpretasikan dan melepaskan interpretasi etnografi itu tidak bias dengan identitas atau personal kita ya. Ini yang memang membuat saya agak mikir-mikir waktu dan kemudian saya coba berubah dengan cara bagaimana akhirnya saya konsultasi juga dengan bagaimana ini ya, karena misalnya saya tuliskan di situ di disertasi saya bagaimana membedakan, misalnya membuat analisa tentang masalah, challenge saya ketika mengadakan etnografi misalnya. Challenge-nya adalah saya diketahui sebagai misalnya di Jepang sebagai sekjen PCI-NU misalkan ya, PCI-NU. Kemudian responden saya ini tahu saya ini orang Salafi, dia Salafi kan. Terjadi banyak sekali di Jepang itu perdebatan antar kelompok yang ketahuan lah siapa yang pendapatnya begini, siapa yang pendapatnya begitu, dan ini membuat challenge dalam penelitian ya. Tapi sejauh dalam participant observation itu, observation itu kan ada dua ya, ada 2 cara, ada open dan ada close. Mungkin ada semi close juga ya. Open itu yang benar-benar jadi dibolehkan yang benar-benar open, bahwa kita mendeklar bahwa kita melakukan penelitian kepada narasumber yang mungkin tahu siapa kita. Kita declare
Tapi itu juga mungkin membuat data yang susah. Data yang susah kita dapatkan. Karena yang paling penting itu saya kira bagaimana mendapatkan data yang jujur. Itu saja sih, bagaimana caranya mendapatkan data yang jujur. Ya makanya boleh saja melakukan secara open atau close. Close itu berarti kita menyembunyikan identitas kita. Jadi observasi di dalam kelompok mereka tahu. Ada yang tidak memungkinkan, ya boleh saja kita tidak memberitahu. Tetapi ada yang semi open, semi close, yang ada gatekeeper, ya ada gatekeeper atau penjaga gawang kelompok itu yang mungkin dia paling tahu, tapi orang lain boleh tidak tahu. Tentu saya mengakui dalam ukuran-ukuran interpretasi saya ya ya ada saja interpretasi saya yang tentu berdasarkan pada pengalaman hidup, tentu itu justru menjadi ciri etnografi kan begitu, ciri etnografi kan begitu. Jadi pandangan akademik, kemudian personal experience tentu sangat berpengaruh dalam interpretasinya. Saya kira itu boleh saja dan bahkan dibolehkan. Saya kira siapa saja melakukan penelitian etnografi juga sangat terpengaruh dengan personal experience masing-masing researcher, dan itu memang menjadi ciri khas dari penelitian etnografi ya, bahwa yang interpretasinya itu tentu adalah orang karena ya orang yang melakukan interpretasi itu ya. Jadi etnografi Girls melahirkan itu ya, interpretasi itu ya karena memang dipengaruhi oleh siapa dia, jadi tidak saya mungkin kalau dianggap bahwa ada personal experience yang personal experience yang mempengaruhi interpretasi saya, ya tentu dalam pengalaman praktek etnografi itu boleh-boleh saja. Nah, dan saya lakukan itu. Tapi kemudian apakah itu kemudian objektif? Pertanyaannya kan itu, apakah kemudian itu objektif dalam melakukan interpretasi? Ya, saya kira dalam ukuran akademis, saya bisa, ya bolehlah saya katakan bisa paling tidak membuat ukuran interpretasi saya yang objektif ya, yang berdasarkan, artinya saya tidak mengukur misalkan eksklusif itu berdasarkan ukuran saya begini-begini kan, atau berdasarkan madhab saya, itu bukan itu, tapi lebih berdasar apa yang sudah disampaikan temuan-temuan ilmiah sebelumnya, dan ya itu sudah ada dalam kajian akademis sebelumnya ya. Jadi saya tidak membuat itu bisalah masuk, bisa menjawab apa. Menikah, kenapa kita menikah itu tidak dengan yang cantik, dengan yang kaya, dengan yang bernasab baik misalkan? Kan orang Jawa itu apa? Bobot bebet. Nah, karena ternyata kita menikah dengan siapa itu bukan karena cinta, bukan karena menikah dengan ya yang hari itu yang bisa kita lakukan. Artinya resource ya. Kenapa kita menikah dengan seseorang misalkan? Itu bukan karena pandangan ideologi bahwa misalkan dia ininya terbaik, tapi siapa yang kadang-kadang dan normalnya umumnya itu kadang-kadang ya dengan siapa yang tiap hari kita temui kan, yang kita temui kemudian ya yang bisa, yang macam-macam lah, tapi umumnya kan karena itu, bukan karena terjadi pernikahan itu
Bukan karena menurut Ernst Widler bukan karena ideologi cinta tadi, tapi lebih pada aspek skill. Makanya Imam Syafi'i itu ada kufu kan, ada kufu, itu faktor kufu itu penting sekali dalam karena ternyata ya itu sangat sosiologis. Jadi orang yang kaya bertemu dengan orang kaya, orang yang itu biasa, artinya lower class-nya. Nah itu yang menjadi pandangan Ernst Widler tentang cultural repertoire tadinya. Nah ini yang kemudian saya lakukan yang dalam penelitian ini. Jadi bukan dan Ernst Widler ya tentu dia merujuk tadi kepada Durkheim ya, lebih kalau kita rujuk Durkheim daripada dia sangat keras sekali mengkritik Weber, dan ini yang menarik bahwa Weber itu tidak tepat mengatakan bahwa orang berperilaku itu karena ideologi, karena values, karena interest, itu bukan, tapi lebih karena apa yang dia sebut sebagai cultural repertoire. Nah makanya teori Widler ini menjadi klasik dalam sosiologi, cultural sosiologi sekarang. Kutipannya sudah berapa 200-an ribu atau berapa, luar biasa. Satu artikel dan menjadi artikel yang luar biasa. Saya kira itu jawaban yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya jadi lupa. Boleh lagi Pak Andri diingatkan? Adaptasi Ini, Pak. di sini azan keras. Apa Pak Arhan? Yang adaptasi Pali Japanese Muslim or Muslim in Japan. Saya gimana, Andri? Boleh diulangi lagi? Tadi yang disampaikan oleh Biar Pak saya ingat. Arhan itu ya, Japanese Muslim. Ya. Ya, jadi itu untuk melihat tingkat adaptasi kaum Muslim. Apakah di Tidak sana saya catat. sekedar Islam kaum Muslim, ya, atau ya Japanese Muslim. Tidak gitu. kedengaran, maaf. Halo, Pali. Halo? Soal adaptasi Muslim Tadi Pali pertanyaannya di penting, tapi saya lupa mencatat. Sorry Pak. Intinya Muslim in Japan ini atau Japanese Farhan Muslim. bisa- Jadi itu Suaranya tidak kedengaran, sorry. oke. Halo Pali, dengar pertanyaannya Pak Andri soal itu, apa di Jepang itu Japanese Muslim or Muslim in Japan Pali? Halo? Kita dengarkan azan dulu. Oh iya. Oke, Pak Ali, udah didengar Pak Ali? Oke, mungkin bisa diulangi pertanyaan ketiga Pak Andri. Saya agak jelek mengingat pertanyaan ini. Harus Iya, moderator ini harus dicatat tadi. Soal ini Pak Ali, soal Muslim di Jepang apa Suaranya dia... harus. Halo? Dengar Pak Ali? Halo. Dengar Pak Ali? Halo? Pak Ali, dengar? Halo? Halo Farhan. Ya Pak Ali. Dengar Pak Ali? Ya, halo. Ya, pertanyaannya Kenapa Pak Andri. suaranya kecil ya? Kecil ya. Halo? Aduh. Dengar ya Pak Ali? Halo? Cek. Halo. Suaranya kecil sekali Farhan. Oh, halo? Apa jaringan saya ya? Dengar ya Pak Ali? Halo? Maaf, ini suaranya. Halo Pak Ali? Coba dibaca di chat Pak Ali, ada di chat. Oh, oke. Ya. Ini ada keyword walaupun saya tidak mendengar, maaf. Ini ada keyword disampaikan Pak Andri ini ya. Ya. Itu. Japanese Muslim atau Muslim in Japan atau
Japanese Islam ya, atau Islam in Japan. Ya. Yang saya lakukan mungkin lebih ke Muslim in Japan. Bukan, karena saya agak kesulitan kalau berbicara tentang Japanese Islam atau bahkan orang Jepang yang Muslim ya. Karena saya kira itu keterkaitan dengan bahasa. Saya tidak bisa bahasa Jepang, agak susah meneliti orang Jepang. Keterbatasan untuk meneliti orang Jepang, dan saya takut salah. Jadi ya yang bisa yang bisa kita lakukan orang Indonesia. Mungkin Bu Yulia di Jerman juga, kalau dia bisa bahasa Jerman itu lebih bagus, meneliti orang Jerman dan lain-lain. Itu kesusahan. Jadi tapi apakah ada Japanese Muslim? Ya banyak orang Jepang yang Muslim. Ya. Kalau catatan Sakurai, Sensei Sakurai itu kurang lebih 10.000 orang Jepang yang Muslim. Tapi itu catatan itu berbeda-beda. Kalau orang Islam mengatakan banyak sekali orang Jepang tiap tahun berapa, tapi kalau catatan yang secara akademis konon kurang lebih 10.000 lah orang Jepang itu yang Muslim. Jadi yang saya lakukan mungkin lebih itu Muslim in Japan, bukan Japanese Islam. Jadi sociological study of Muslim, khusus Indonesian Muslim migrant in Japan. Jadi lebih gitu, Pak. Ya, maaf tadi tidak mengingat pertanyaan. Karena pertanyaan pertama, kedua penting semua. Jadi. Baik, terima kasih Pak Ali. Oke. Kayaknya kita harus akhiri nih Pak Ali. Di samping karena Ini pesertanya. tidak kedengaran, Farhan. Oh, tidak kedengaran ya? Halo? Apa karena mungkin jaringan saya? Halo, kedengaran Pak Ali? Halo? Ya, halo. Suara Farhan kecil sekali. Saya pindah ke ini. Mungkin barangkali bisa di laptop. Halo Pak Ali, dengar Pak Ali? Mungkin bisa ditulis Farhan kalau ada yang bertanya. Saya baca itu. Jadi bisa. Ya. Ya, mohon maaf. Mungkin jaringan saya kalau Atau mungkin jaringan tidak, saya juga Pak Ali. Mungkin kalau tidak masih bisa ada menangkap yang... suara sekarang. Oh, enggak bisa lagi ya? Saya coba. Halo? Kalau di sini dengar suaranya, saya dengar Pak Ali suaranya. Halo Pak Ali. Ini saya pakai pesawat yang lain. Oke, kita sudah jam 4 ini Pak Ali di Manado. Oke. Iya. Mungkin kita perlu akhiri dulu pengajian kita hari ini, dan saya kira ada banyak hal yang sudah kita tangkap, kita pelajari dari apa yang Pak Ali sampaikan, terutama soal isi disertasi dan pengalaman di Jepang ya. Dan tentu harapan kami di LP2M, teman-teman di IAIN Manado bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Ali ya, terkait soal penelitian beliau di Waseda University, dan tentu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua, terutama kawan-kawan yang masih sementara menyelesaikan ya program doktornya atau sementara ingin melakukan studi doktor begitu. Jadi kita tentu di LP2M menghimbau teman-teman terutama di lokal IAIN Manado untuk bisa paling tidak melanjutkan lah studinya ya ke jenjang S3 dan yang sementara segera menyelesaikan begitu. Lalu yang kedua tentu kami berharap Pak Ali penelitian disertasi ini tidak selesai dan tentu bisa berlanjut mungkin bisa diterbitkan dalam bentuk buku yang bisa kita baca ya. Mungkin ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia yang bisa memudahkan kita membaca, dan tentu bisa ada riset-riset selanjutnya ya. Tentu di LP2M sangat punya kepentingan ke Pak Ali ini, karena terutama penelitian di Waseda University, dan tentu kita berharap ada kerjasama nanti Pak Ali
Apalagi Pak Dr. Abeng tadi sudah menawari Pak Ali untuk bikin workshop soal pengelolaan minoritas di MUI Tomohon begitu ya, di MUI Kota Tomohon. Iya, iya. Saya kira demikian Pak Ali, terima kasih atas materinya hari ini, bedah disertasinya. Terima kasih banyak dan tentu terima kasih pada seluruh penanya. Ada Pak Andri Rosadi tadi yang sudah ikut bertanya juga, ada Pak Dr. Abeng, ada Pak Delmus juga tadi, Pak Rektor kita, ada Pak Warek 1 yang sekarang kayaknya sudah keluar beliau, Pak Dr. Jafi. Tentu karena ini pengajian Pak Ali, kami dari LP2M tidak memberi apa-apa, hanya doa dan seluruh keberkahan semoga terlimpah kepada Pak Ali dan keluarganya. Semoga bisa tetap produktif meskipun sudah PhD sekarang ya. Tentu tetap beraktivitas. Kita tunggu di IAIN Manado untuk bisa menginspirasi dosen-dosen muda di Manado. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Ada Mbak Yulia Rizwan juga ya, Mbak Yulia dari Jerman. Salam kenal. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Terus ada teman-teman Pak Rusdi, Pak Hadirman, Ibu Nenden, Pak Abdul Rahman Wahid, ada Ibu Nurul, ada Pak Syahrul, dan yang lainnya. Terima kasih banyak. Mari kita tutup pengajian LP2M hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.